adalah salah seorang, relawan Wisma Atlet, gitu ya, Bang? Oh iya, jadi ke sini itu background sebelumnya itu bukan kerja di rumah sakit, tapi guru biologi di SMA, gitu Mas. Awal ceritanya gimana nih Mas? Kan awal-awal masih jadi guru nih, terus STR aktif. Nah terus kenapa ada Iya. panggilan jiwa itu untuk menjadi relawan di rumah sakit Wisma Atlet? Has no patience, look at his face and in his eyes. Jadi hari ini sama siapa Pik? Top ininya Pik, narasumbernya Pik? Kita hari ini kita ngobrol-ngobrol bareng Bang Yamin. Iya. Mungkin langsung aja ya kita kenalan dulu nih Bang Yamin nih. Gimana? Kenalan dulu nih. Kita belum. Siap, Dari Bang. mana Bang Yamin? Asli dari Kabupaten Bandung, Kang, dari Ciparai. Lulusan Teknik Fiksi Ganesha tahun 2013. Kakak kelas berarti Pik ya? Gimana, Kang? Kakak angkatan Kakak berarti. kelas berarti ya Pik? Sesama kampus. Kayaknya. Oh iya benar. Kakak angkatan. Kakak angkatan. Kang Reja sareng Kang Taufik tahun sabaraha lulus? Lulusan 2014. Kita tahun 2014. Oh, mohon. Beda setahun ya. Ya. Sekarang lagi di mana Kang Yamin ini posisi? Posisi kebetulan lagi di kamar. Baru bangun juga ini, nyawa masih belum ngumpul. Tiba-tiba kayaknya diajak ngobrol-ngobrol katanya. Iya. Gitu. Waduh. Ya, kemarin sama Imam udah sedikit ngobrol. Jadi bahwa Bang Yamin ini adalah salah seorang relawan Wisma Atlet, gitu ya Bang? Ya, seperti itulah. Ya. Namun ada hal unik atau yang sangat menarik nih dari Bang Yamin mendengar cerita dari teman saya Imam. Jadi bahwa Bang Yamin itu memang lulusan PMIK ya, TK Medik. Namun Betul. sehari-harinya ternyata katanya punya atau bergelut di bidang lain gitu selain rekam medis. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas? Oh iya. Jadi kesini itu background sebelumnya itu bukan kerja di rumah sakit, tapi guru biologi di SMA, gitu Mas. Tapi karena alhamdulillah lulusan rekam medis, terus STR masih ada, ketika perekrutan nyoba ikut gitu, dan alhamdulillah pas bulan April itu dipanggil, sampai sekarang masih di sini. Dari bulan April. Jadi awal ceritanya gimana nih Mas? Kan awal-awal masih jadi guru nih, terus STR aktif. Nah terus kenapa ada panggilan jiwa itu untuk menjadi relawan di rumah sakit Wisma Atlet? Iya. Gimana? Awalnya kan pas ada pandemi ini tuh kayak sekolah pun kan nggak berjalan daring gitu ya. Daring gitu. Terus ada istilahnya perekrutan buat relawan. Nah awalnya juga nggak tahu tuh relawan tuh kayak gimana gitu ya. Malah di rumah tuh persiapan tuh. Karena kan di sananya itu tertulis buat 1 bulan dinas, 14 karantina, lalu pulang kan. Nah niatnya itu emang mau 1 bulan tuh. Udah nyiapin tuh buat ceritanya tuh, kirain gak dikasih tempat tinggal gitu kan. Udah nyiapin uang buat ngekos ceritanya tuh, buat makan sehari-hari udah nyediain. Karena emang terpanggil mau bantu lah. Mau jadi bagian dari apa istilahnya, relawan RSDC. Pas kesini Relawan ternyata alhamdulillah. Ya, gitu. Iya. Ternyata pas di sini alhamdulillah tempat tinggal disediain gitu ya, makanan ada disediain. Padahal dari awal tuh udah nyiapin tuh bawa uang sendiri gitu buat 1 bulan di sini, Bekal gitu buat ngekos ceritanya. Iya betul. Bawa bekal gitu ya kalau orang Sunda. Iya bawa bekal. Ternyata alhamdulillah disediain di sini. Nah 1 bulan di sini tuh ceritanya mau pulang, tapi kan namanya di kabupaten ya, sama di daerah saya tuh kan agak awam ya tentang pandemi ini. Rata-rata pada takut tuh tetangga dan keluarga tuh kalau saya pulang. Takutnya nanti pas pulang nularin kan kayak gitu. Nularin. Nah akhirnya ya udah bertahan tuh. Iya.
Akhirnya niat 1 bulan 14 hari, sekarang mau 10-11 bulan ya, 10 bulan kayaknya. Masih terdampar Setahun di sini. 14 hari. Jadinya mau setahun kayaknya. setahun 14 hari. Belum, nanti April setahun, Kang. Oh ya, Siap. Nanti mulainya April April. setahun. Gitu. Betul. Gitu. Mantap berarti. Berarti setahun. Berarti betah ya di situ ya? Betah nggak betah sih. Betah nggak betah, Kang. Hoyong nama wih deh gitu. Berarti Nanggung. dari Gimana, Kang? lulus PMIK itu kuliah lagi buat, Gimana? kan tadi guru ya, sempat Biologi. ya biologi. Jadi sempat belajar kuliah lagi atau memang dari lulusan Iya. begitu lulus langsung mengajar gitu? Oke. Jadi setelah lulus nih dari kampus, nah gak lama kerja di salah satu rumah sakit lah ya, rumah sakit swasta. Dan kebetulan dari sebelum saya kuliah tuh saya punya beberapa usaha wira swasta. Itu. Jadi pas kerja di rumah sakit swasta, gaji yang saya dapat sama gaji yang saya kasih ke karyawan itu gedean karyawan saya gitu. Akhirnya pikir-pikir mending balik lagi untuk wira swasta. Nah, akhirnya jadi stay di rumah aja. Maksudnya ngurus beberapa usaha, alhamdulillah sama toko online ada beberapa gitu. Nah, karena kan istilahnya kalau di rumah itu ngurus usaha, ada pegawai agak banyak waktu yang istilahnya waktu luang ya. Nah, waktu itu ada tawaran untuk bantu satu sekolah SMA untuk jadi guru biologi karena beliau tahu background saya. Karena saya tuh dari kecil tuh dari SD itu kelas 6 tuh udah disuruh ngajar nih sama ustadzah. Ngajar anak kelas adik-adik kelas gitu, ngajar Iqra sama Quran tapi yang masih basic. Itu kelas 6 SD. Ya. Terus pas SMP alhamdulillah tuh juara umum 3 tahun. Juara umum berturut-turut. Itu disuruh sama tetangga-tetangga, jadi nitipin anak-anaknya buat les di tempat saya Les gitu ya. gitu. Nah, iya ngajar les semua pelajaran SD tuh, matematika semuanya, bahasa Inggris dan sebagainya lah. SMP, SMA pun sama berlanjut, sampai kuliah pun berlanjut. Jadi basic ngajarnya itu dari kecil udah ada gitu, dan hampir semua pelajaran suka lah gitu ya. Nah, ketika ditawarin buat bantu, awalnya buat 1 semester nih, 6 bulan kan? Ya. 6 bulan. Ngajar di sana, ternyata alhamdulillah respon dari murid-murid, guru-guru, yayasan semuanya bagus gitu ya. Alhamdulillah deket gitu. Rencananya mau keluar tuh 6 semester tuh, 6 semester, 1 semester 6 bulan tuh ya. Mau udahan, ternyata sama kepala sekolah diminta terus lanjut bantu gitu. Akhirnya ya terus berlanjut ngajar biologi. Bahkan ada kan kemarin-kemarin tuh udah sistemnya kurtilas tuh. Jadi kelas 1 tuh udah penjurusan IPS sama IPA. Nah, IPS pun pada minta belajar biologi. Tapi pengennya diajar sama saya, akhirnya ngajar lagi biologi gitu. Wih, mantap. Ya seperti itulah, jadi ketidaksengajaan sih sebenarnya gitu. Tidak sengaja. Karena basic sendiri suka ngajar dari kecil gitu. Pelajaran favorit saya pas SMA biologi. Reproduksi ya kan? Iya. Iya. Soalnya anak-anak paling semangat kan. Kalau udah pelajaran, babnya reproduksi, betul. Reproduksi, pada melek pasti. semua. Mantap. Tapi, aduh Kang Reja. Jadi gitu, Pik. Memang dari episode sebelumnya juga kan, jadi dari diri kita sendiri, Pik, harus ada dorongan, Pik, sama lingkungan, ya, betul. Kayak gitu. Pertanyaan. Nah itu. Jadi saya nyambung nih, ada hal menarik bagi saya. Jadi kan memang Kang Yamin ini dari dulu memang sudah terbiasa dengan mengajar ya. Tapi bagaimana ceritanya nih bisa jadi mengambil rekam medis, tidak kuliah ke memang kayak pendidikan gitu, Pik, ya maksudnya. Ya. Oh iya. Jadi ceritanya gini Kang, waktu lulus SMA tuh
saya langsung kerja di pabrik dan keluar waktu itu karena ada sesuatu pas jadi ini apa sekretaris kabag dulu tuh di salah satu pabrik. Akhirnya tetap keluar. Terus sempat kerja di bank juga dulu di Sleepy. Tapi karena dulu tuh sempat ada pengajian yang uang riba itu ya kayak sebenarnya sih ya beda-beda orang lah ya. Tapi dalam pikiran saya ya kayak gimana ya? Akhirnya keluar juga tuh dari sana. Nah keluarga suruh kuliah dari kakak nomor 1 tuh ya udah kuliah aja katanya. Kuliah lah apa gitu ya bingung. Ya udah agak penasaran tuh rekam medis gitu. Rekam medis tuh seperti apa gitu ya. Karena kita kurang paham juga apa tuh rekam medis gitu ya. Tapi ada medisnya nih apakah bagian kesehatan atau apa. Akhirnya terjun juga di rekam medis seperti itu. Kan sekarang lagi jadi Siap, Kang relawan Taufik. nih. Relawan di Wisma. Betul. Jadi kita pengen tahu nih perkembangan di Wisma saat ini bagaimana kondisi Wisma. Kita bercerita aja. Tapi khusus memang buat kondisi di rekam Wisma, medisnya ya. Iya, kalau jadi kerjaan kalau rekam medis di ini kita Wisma paling itu seperti lebih apa ke ini sih ya. gitu? Kerjaan di Wisma Atlet. Jadi Ya, Oke, kayak gitu. siap. rekam medis Jadi, di siap. rekam medis di Wisma tuh Di- bagaimana? Bagaimana? Ntar dulu, Oke. jangan dijawab. Jadi rekam Saya nanya lagi Gimana? tambahan Oh, jangan. dulu, Mas Mm-mm. Syamin. Jadi gimana? kan Kenapa? itu kan gimana kerjanya. Nah, kan kita masih bingung nih. Misalkan rumah sakit yang baru ada COVID kayak gitu kan makin banyak nih menurut data di Kemenkes nih ya. Jadi kita pengelolaan berkasnya kayak gimana? Kan istilahnya di Wisma itu contoh kita, kiblat kita dalam menangani dokumen rekam medis kayak gitu. Nah, gimana dijelasin sama itunya? Jadi yang mana dulu nih? Jawabnya. Bareng aja. Yang kas atau apa? Oh, nanti jawab juga sekalian yang berkas ya. Iya. Nah, jadi gini. Kalau kita rekam medis di sini karena emang darurat ya Kang ya. Saya dari April tuh sistem tuh berubah-berubah. Prosedurnya juga berubah-ubah, alurnya juga berubah-ubah, semakin bagus lah kesini gitu ya. Bahkan dari awal tuh cuma daftarin doang dan itu pun berkasnya cuma 1 lembar tuh. Kesini udah 1 bundelan, ada triase dan sebagainya, udah komplit lah kayak rumah sakit biasanya. Jadi semua data pasien itu ada disimpan di aplikasi. Beberapa bulan kita ganti sama aplikasi itu buatan Kemenkes. Jadi ketika ada yang daftar, semuanya didaftarin, masuk datanya dibikin semuanya lengkap, lantai tower itu ada identitas pasien semuanya ada. Nah, kesini ini kemarin dibuka tower 4 sama 5 ya Mas Imam. Tower 4 sama 5 itu untuk Isman, isolasi mandiri gitu ya, yang OTG biasanya. Nah, itu kita pakai lagi aplikasi milik dari TNI. Karena kan di sini kebanyakannya itu orang Kemenkes ya sama TNI Polri, tapi kebanyakan dari TNI sih. Jadi di sini sekarang kita pakai dua aplikasi. Tower 4 sama 5 kita pakai yang punya TNI, sementara Tower 6 yang sama 7 yang dari Kemenkes. Itu sih yang sekarang bikin agak ribet ya. Nah, untuk pasien sendiri sih dari awal kita tuh rekam medis tuh dikit, Mas. Dari awal 7 orang, nambah lagi 12 orang. Tambah lagi, buka tower, tambah lagi. Ada job desk baru, tambah lagi orang. Sekarang ada berapa, Mas? 40-50 lebih ya? Sekitar 50 orang rekam medis. Kalau dulu tuh dikit sekali, Mas. Cuman 12 orangan rekam medis tuh. Sementara perawat, dokter, dan ini tuh perawat aja mau ribuan tuh. Mau 1 ribuan ya, perawat, dokter banyak. Rekam medis tuh paling sedikit. Gitu. Nah, di sini tuh kita kebagi 5 shift. Ada tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, tim 5. Kebetulan kalau saya sendiri tim 5, Mas Imam tim 1. Gitu. Jadi sistem kerjanya itu 8 jam kerja, 32 jam istirahat, Mas Imam ya? Kayak gitu ya? Jadi 8 jam kerja, 32 jam istirahat. Kalau awal-awal ke sini, Mas, dulu tuh jadi kerjanya kayak gini. 14 jam kita kerja 14 hari itu kita dinas.
14 hari karantina. Ganti lagi berubah lagi, jadi 1 bulan kita dinas. Tapi dalam 1 bulan itu nggak full kayak tadi. Jadi kayak seminggu tuh cuma 4 kali masuk atau 3 kali masuk. Jadi kita 1 bulan dinas, nah 14 hari karantina. Kesini rubah lagi. Jadi terus aja dinas terus, nggak ada karantina. Yang karantina cuma dokter. Jadi 1 bulan mereka dinas, 14 hari karantina kayak gitu kalau di sini. Kalau sekarang RM itu udah banyak sekali anggotanya. Jadi kalau kerja tuh enak, dan biasanya itu di satu tim tuh ada katim. Kalau aku kebetulan di katim tim 5. Jadi biasanya cuma mantau saja yang di pendaftaran sama di pemulangan. Jadi kita tuh dibagi nanti tuh. Kalau pendaftaran di depan, nah kalau pemulangan ada ruangannya gitu, dan job desk-nya tuh beda-beda gitu. Enak tuh, kerjanya nggak terlalu capek juga. Kesini karena banyak yang dari luar negeri kan, yang dari luar negeri ke Indonesia. Nah, itu tuh ada di sini dibukalah Mas, tower apa 4 sama 6. Gimana? Tetangga saya dari Turki apa ya, di situ isolasi mandiri. Iya. Emang gitu Iya ya? harus. Jadi ketika dari luar negeri kan semua dibalik-balikin tuh ya ke Indonesia kan ya, karena pandemi ini kan. Nah, ketika di bandara Soekarno-Hatta biasanya, nah mereka tuh diamankan gitu. Nanti dulu direvit ya. Kalau ada salah satu yang kena, biasanya semuanya harus isolasi mandiri. Kalau nggak di Pademangan, dikirim ke RSDC di Kemayoran, Wisma Atlet yang Kemayoran. Kalau dulu banyaknya itu justru yang dari luar negeri yang diisolasi mandiri di sini gitu. Yang dipakai tuh cuma satu aja, tower 7 saja. Kesini buka lagi. Sekarang yang dibuka sampai 4 tower tuh. Banyak. Kalau untuk rekam medis sendiri sih kerjanya paling ribet itu, paling capek mungkin pas pasiennya itu banyak banget tuh. Kadang satu shift bisa sampai 200 orang tuh yang datang. Jadi kita kan dari awal sampai akhir itu terus aja ngedaftarin. Satu shift kan kita 8 jam tuh. 8 jam itu bayangin daftarin 200 orang kan lumayan juga ya. Gitu. Nah, kalau saya kebetulan biasanya di belakang bantu yang pemulangan. Di pemulangan juga lumayan ribet. Jadi sistemnya itu kalau mau mulangin pasien sehat, pasiennya itu udah negatif atau udah dinyatakan bisa pulang lah sama dokter ya. Nanti kita tempel si SKSR-nya sama resum pasien dan hasil PCR. Nanti dikasih ke pasien boleh pulang. Jadi intinya kalau di RSDC pekerjaan RM itu cuman mendaftarkan sama memulangkan gitu. Saya misalnya nih Katim anggota saya tuh berapa orang sekarang ya? 9 atau 10. Jadi dibagi-bagi. Di bagian pemulangan, di bagian RM pendaftaran tower 6, tower 7, ada yang pendaftaran tower 4, sama ada pendaftaran yang tower 5. Jadi dibagi-bagi itu RM-nya gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang rata-rata si job desk-nya itu aja. Ngedaftarin sama mulangin gitu. Terus kalau berkas sendiri, emang sih berkasnya itu numpuk banget, Mas. Apalagi dari April sampai sekarang itu kan hampir berapa puluh ribu yang dirawat di RSDC, banyak banget. Dan berkasnya itu masih masih dalam tahap ini juga sih. Kita masih nanya-nanya untuk kedepannya harus diapakan gitu. Sempet sih ada dari mana gitu ya, sempet tanya-tanya juga. Karena kan biasanya kalau udah beres pandemi, biasanya berkasnya juga udah nggak dibutuhkan lagi kan ya. Nah, biasanya katanya nanti mungkin ada kayak pemusnahan kayak gitu untuk di akhir nanti mungkin. Untuk sekarang masih dalam penyimpanan biasa sih, di tempat ada tempat penyimpanan berkasnya tersendiri gitu. Jadi ketika pasien pulang, nah berkas yang tadi yang difotokopi resum, terus hasil PCR sama SKSR mereka bawa pulang, berkas rekam medisnya kita ambil untuk simpen di tempat penyimpanan kayak gitu sih. Tapi itu kita kerjanya kan pakai hazmat kayak gitu. Nah itu Mas, suka dukanya ya dari awal ke sini nih, karena belum terbiasa, itu sampai ini tuh berdarah karena si masker N945 ya kan? Masker itu tuh ketat banget, N95 ya.
ketat banget Mas. Jadi karena setiap hari pakai sampai ini sempat berdarah, hidung juga sampai ada tanda gitu. Awal-awal tuh. Terus yang Kayak namanya Itachi nggak gitu. biasa ya pakai hazmat. Iya, kayak Itachi ada tandanya. Jadi dulu tuh pas kesini kita tuh di Tower 7 dinasnya sebelum pindah ke Tower 6 sekarang. Dan itu nggak ada AC Mas, bayangin. Tahu nggak kipas yang besar yang diisi AG air berarti. itu yang muter? Angin gelembung. Drawer. Nah, cuman nggak ada AC tuh. AC itu cuman ada di IGD-nya, di ruang dokter gitu ya, di IGD. Yang di pendaftaran itu nggak ada AC. Jadi cuman kipas besar aja tuh yang ada airnya gitu kan, yang muncrat-muncrat gitu kan. Nah, bayangin pakai Yang hazmat gini 8 kayak jam gitu. tuh. Iya, kayak gitu. Pakai hazmat 8 jam, handscoon juga 2 lapis kan, pakai sepatu boot tuh. Iya benar. Masker 2 lapis kan ya, masker N95 sama masker medis gitu. Belum lagi lu pakai Google tuh yang udah baru 3 jam aja atau 2 jam aja dia udah berembun, kita tuh udah nggak susah lihat, udah susah Rebun lihat. ya kan? Iya, apalagi kan kita daftarin nih, kadang kita nulis juga kan di buku, di berkas kan, nulis di berkas, terus input kan di komputer pakai pakai handscoon gitu yang 2 lapis dalam sama lapis luar. Itu susah banget. Awal-awal emang benar-benar nggak terbiasa gitu. Dan ya paling dukanya itu sih 8 jam nahan haus, nahan lapar, apalagi pengen ke WC misalnya. Wah, itu benar-benar yang perjuangan harus ditahan. Benar-benar perjuangan harus ditahan. Awal-awal sih. Tapi kesini sini karena udah terbiasa mungkin ya. Terus pakai itunya pakai maskernya itu nggak langsung ke telinga, sekarang ada ikatan di belakang gitu kan, jadi enak, dia nggak narik si telinga. Pantesan itu telinganya kok agak gini gitu. Gimana? Bagus ya? Enggak deh. Kang Reja. Nah ini kan dukanya itu, sukanya gimana nih? Sukanya gimana Mas? Sukanya kan? Sukanya tuh ketika misalnya ketemu pasien terus mereka kan pulang. Kebetulan dulu tuh kalau ada pasien pulang tuh suka disuruh bikin testimoni. Kebetulan saya yang video bikin kayak kan. gitu, video. Bikin Video kayak video, gitu. saya nanya-nanya. Betul bikin video kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak seneng. Jadi sukanya itu ketika lihat mereka bisa pulang, balik lagi ketemu sama keluarganya, itu kayak seneng juga gitu di hati itu. Rasa seneng juga pertama itu lihat pasien pada seneng ya. Kedua, senengnya itu dapat orang atau teman-teman dari berbagai teman baru gitu ya, dari berbagai profesi, terus dari berbagai daerah. Itu kayak pengalaman yang sangat luar biasa gitu ya. Bisa ada di sini, dikasih kesempatan banyak ketemu orang-orang hebat gitu ya. Ada TNI, ada Polri, perawat, dokter dan sebagainya dari berbagai daerah di Indonesia. Semua kan istilahnya tertumpuk di sini ya. Punya teman baru, silaturahmi baru gitu. Itu yang paling buat seneng sih. Gitu. Jadi kalau yang di Wisma itu kan, kalau di kita yang kena atau suspek COVID itu ada pengklaimannya beda ya, sama kayak yang berkas BPJS sama yang asuransi itu kan pengklaimannya. Nah kalau di sana juga kan memang, kalau di Wisma itu memang khusus yang yang COVID kan. Nah kalau pengklaimannya ada persyaratan khusus lagi nggak, atau enggak? Atau itu mah di luar bidang reka medis? Iya, biasanya karena kan di sini gratis juga ya, istilahnya pasien tuh udah ditanggung 100% sama negara. Nah, jadi memang kalau di Wisma itu reka medis tuh fokusnya memang di 2 hal yang tadi ya, cuma di pendaftaran sama kepulangan pasien. Pendaftaran, betul, gitu. Kalau yang ini yang dinas ke tower yang red zone ya, ada juga yang di back office gitu. Dia nggak ke red zone, jadi tiap hari di tower 2.
bagian jadi back office. jadi rekam medis tuh Jadi ada wilayah-wilayah kerjanya juga gitu. Red zone. Betul. Tapi Kalau kita kebetulan perbedaan tugas biasanya fungsi red zone. dari rekam medisnya sama aja atau memang berbeda antara yang red zone sama green zone? Beda. Biasanya kalau yang di back office itu, lebih apa ya, seperti koordinator RM. Jadi lebih ke koordinator. Jadi ada bagian-bagiannya. Dia yang misalnya ngurusin tentang apa tuh, peralatan, terus laporan apa ya? gitu. Laporan yang ngecek kalau misalnya ada apa? Ada kesalahan sistem di BCare misalnya kayak gitu. Itu bagian back office. Gitu. Kayak misalnya kan kita tiap shift itu harus ngelaporin ngelaporin berapa pasien masuk, berapa pasien keluar. Nah, itu dilaporin ke back office. Nanti di back office yang istilahnya ngecek ulang sama dia apa sih? Ngumpulin datanya kayak gitu. Orang back office itu. Lebih ini sih ke koordinator kali ya kalau di back office itu. Gitu. Oke. Kalau yang di red zone lebih ke pelayanan langsung kepada pasien kayak gitu. Kan tadi ada zonanya nih, merah kayak gitu, berarti kuning, Betul. mungkinnya hijau. Berarti ada gitu ya maksudnya? Jadi ada batasannya itu. Ada zona merah sama zona kuning. Zona kuning khusus relawan, tower 1, 2, 3. 1 biasanya TNI, Polri itu di sana. Tower 2 buat perempuan, tower 3 buat laki-laki. Tower 4, 5, 6, 7 itu untuk pasien. Gitu, untuk perawatan pasien, 4 tower. Gitu, betul-betul. Pasien. Kemarin sih saya sempat lihat di Twitter bahwa Wisma Atlet penuh katanya. Jadi banyak yang di luar, di bawah-bawah tower itu lagi pada berjemur kayak gitu kan ya? Iya itu Kang, saking banyaknya kali ya. Lagi pada berjemur gitu. Olahraga biasanya tadi pagi juga olahraga. Iya, biar nggak stres jadi di juga Wisma Atlet di kamar terus. Kayak apa? Meskipun olahraga kan kalau lihat di yang lain gitu, maksudnya pasien-pasiennya tuh social distancing kayak gitu, tetap keren asli Tetap serius. Jadi kan banyak itu tetap social distancing satu sama lain kayak gitu. Iya, betul. Protokol kesehatannya tetap dijaga, jadi boleh di luar olahraga, lari, jalan santai. Karena memang di sini itu ditekankan bahwa pasien itu nggak boleh sampai stres gitu. Makanya para perawat, biasanya dokter, kadang RM sendiri suka ngobrol atau edukasi. Yang penting sih jangan sampai pasien itu stres gitu. Karena kan kalau stres, imun dia turun gitu ya. Nanti malah makin parah penyakitnya kayak gitu. Jadi di sini tuh istilahnya diciptakan suasana yang bagaimana supaya pasien itu nyaman gitu, senang di sini gitu, nggak tertekan kayak gitu. Seperti itu, Kang. Nah, sekarang kan lagi musim vaksin nih. Lagi musim vaksin nih. Kalau di Wisma itu gimana? Nah, di Wisma itu kebetulan kemarin tenaga medis dulu divaksin. Saya alhamdulillah udah vaksin pertama, tinggal nanti tanggal 9 vaksin yang kedua gitu. Baru baru sekitar berapa persen gitu, belum semuanya divaksin. Ini tadi ini kan yang menarik sih sebenarnya ada kontribusi dari Kang Yamin itu ke bidang pendidikan ya, Pik. Kita sebenarnya masih penasaran ya, Pik. Ya, jadi gitu, Kang. Kalau di pendidikan itu sebenarnya yaitu ketidaksengajaan awalnya karena bantu di sana posisinya kosong sekali kan. Akhirnya saya bantu dan karena mungkin nyaman terus dari pihak sekolahnya ininya bagus, responnya bagus, akhirnya berlanjut sampai beberapa tahun. Sampai kemarin juga sempat jadi proktor UNBK tuh selama 3 tahun. Biasanya kan kalau itu yang megang guru komputer kan. Nah, kebetulan kemarin proktor UNBK di SMA itu selama 3 tahun tuh alhamdulillah dipercayakan pada saya gitu. Walaupun misalnya basicnya rekam medis, tapi adalah
IT-nya dikit gitu. Sempet juga ditawarin sama salah satu SMP. Jadi guru di sana tuh kebanyakan teman-teman waktu SMA tuh. Nah, mereka tuh nanyain, Kang katanya nanti kalau ada guru IPA yang bersedia ngajar di SMP, kasih tahu ya, karena istilahnya mereka butuh banget nih anak-anak mau naik mau lulus gitu, mau lulus tapi nggak ada guru IPA. Aku bilang, oke, nanti dicariin, kan bilangnya itu dicariin ya, bukan aku yang ngajar di sana. Nah tiba-tiba pas malam dimasukin grup guru-guru, pada bilang, selamat datang katanya Pak Yamin, selamat bergabung di sekolah kami. Kan bingung digituin kan. Iya, bingung tuh. Lah, kan niatnya nyariin, bukan gabung. Ya, istilahnya kan udah malu tuh, udah disambut tuh. Akhirnya ngajar juga di sana, Kang. Jadi ya alhamdulillah mungkin dari kepercayaan orang ya, gitu. Sampai ada pesantren pinggir rumah pun, tiap yang punyanya itu ke rumah, disuruh saya ngajar di pesantren dia, katanya. Yang jauh aja, istilahnya saya ajar gitu ya di sana, sekolah yang jauh. Yang ini yang dekat masa enggak katanya. Ya mungkin kayak gitu sih, bukan dari basic pendidikan tapi dari kepercayaan seperti itu. Tapi keluarga gitu, memang keluarga basicnya pendidikan, pengajar. Keluarga basicnya semuanya pedagang, Kang. Pedagang. Wira swasta. Gitu. Kalau dihitung yang kuliah di keluarga saya sih cuma 2 orang dari 9 bersaudara. Gitu. Itu Kang, jadi kalau di pendidikan itu ngajar sebagai guru tuh emang basicnya emang kepercayaan sih dari dulu ya. Karena dari SD juga gak niat ngajar, alhamdulillah gitu sama ustazah itu disuruh ngajar. Iqra sama basic Quran tuh, SMP sama tetangga-tetangga gitu, ibu-ibunya tetangga gitu. Dikasih kepercayaan buat ngajar les, SMP, SMA, sampai kuliah pun tuh tetap ngajar les. Sampai istilahnya kemarin jadi guru itu karena dari kepercayaan mungkin ya. Gitu. Padahal anehnya banyak banget tuh guru, istilahnya teman-teman saya yang guru gitu ya, nyari kerja itu kadang agak susah katanya. Lah, mungkin karena kenapa ya? Padahal saya juga nggak nyari, Mas. Saya juga nggak nyari gitu ya. Tiba-tiba ditawari, niat bantu. Tapi Gitu, Kang Mas Yamin Taufik. tuh rekam medisnya D3 atau D4? D4 keharusan, Kang. Kebetulan D4. Yang double? D3 dulu baru D4 gitu ya? Atau enggak, tadinya tuh mau double degree tuh, tapi konsultasi sama sama dosen, Bu Sinta dulu tuh ngobrol. Katanya udah ngambil D4 aja langsung katanya. Kata beliau ya udah ngikut aja. Jadi memang ya double degree jadinya. Masuk. Jadi basicnya bisa ngajar juga kan. Pendidikannya memang D4 bukan D3-nya ya. Kadang kalau D3 kan dulu pernah ngobrol-ngobrol sama salah satu sekolah lah gitu. Karena memang di wilayah saya juga banyak orang-orang yang memang bukan lulusan dari pendidikan guru yang memang mengajar di sekolah. Tapi memang dulu tuh pernah ngobrol kalau D3 memang nggak bisa katanya, minimal D4 atau S1 gitu ya. Memang karena Mas Yamin itu D4 jadi bisa masuk di pengajar gitu ya. Nah karena mungkin ini akan jadi motivasi buat secara itunya ya. Karena mungkin ini akan jadi motivasi buat yang lainnya ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang pendidikan di rekam medis yang D3 ataupun yang D4 gitu ya. Betul. Nah ini Mas kan kalau D4 itu kita lulusannya itu depannya itu ininya informatika. Nah jadi di Dapodik kan kalau di pendidikan itu kita harus terdata sebagai guru di Dapodik kan ya. Nah, kalau saya itu terdatanya itu sebagai guru informatika, guru TIK gitu. Makanya ke sana juga kemarin sempat ngajar juga TIK kayak gitu. Ngajar komputer ya.
Gitu. Jadi di Dapodik itu, di data sekolah itu, kemarin kan sempat akreditasi juga tuh. Nah, saya tuh masuknya di Dapodiknya itu sebagai guru informatika, TIK kayak gitu. Jadi bukan dari guru biologinya. Tapi saya juga ngajar TIK juga. Kemarin sempat jadi kepala lab IPA sama kepala lab komputer gitu. Karena jamnya yang terlalu banyak, akhirnya yang komputer saya kasih ke temen gitu. Saya tetap ngajarnya biologi, tapi secara data kemarin itu masih guru TIK atau komputer gitu. Tapi ini hal-hal menarik juga, Pik. Jadi kan kita tahu ya kurikulum reka medis itu kan apalagi yang D4 kan lebih difokuskan ke TIK-nya kayak gitu. Terus terminologi medis kayak gitunya kuat, Pik. Wah. Iya, benar-benar. Multi talent ini. Mantap. Pusing Kang Noyo. Multi talentan yuk. Multi talentan. Nah, tapi gimana Mas maksudnya implementasi mengajarnya itu kan biologi kayak buat SMA kan nggak spesifik, jadi kayak mengulas kayak gitu, misalkan bagian tubuh manusia kayak gitu, sistem reproduksi gimana, ada lebih sulit apa lebih mudah kah atau gimana? Kalau ngajar itu gampang-gampang susah karena ya sebenarnya sih kalau di kota itu mungkin kalau ngajar itu si anak-anak tuh udah ada dipisah-pisah ya, makanya kayak atau di negeri misalnya ada kelas unggulan, ada kelas yang biasa gitu. Jadi sistem ngajarnya juga enakan ya. Kalau kita di kelas unggulan bagaimana, di kelas biasa bagaimana. Nah, kalau di sana kan rata-rata bercampur tuh. Nah, yang paling susah sebenarnya karena daya tangkap anak tuh beda-beda. Yang ini bisa cepat nangkapnya, yang ini lama, yang kadang ada yang sangat lama. Itu yang paling susah. Paling susah. Ya, tapi istilahnya yang penting kita berusaha bagaimana ngajar itu sebenarnya kalau aku pribadi ya, ngajar itu nggak melulu harus si anak bisa dan si anak pinter. Yang penting dia senang dulu aja. Dia senang dulu. Biasanya kalau udah senang sama kita, pelajaran yang kita kasih juga mereka nerima agak cepet gitu. Jadi kalau misalnya mau belajar, kelihatan nih anak-anak biasanya udah belajar kimia, fisika, dan sebagainya itu udah gak mau lagi otaknya dimasukin pelajaran. Biasanya saya suka cerita atau ngajak ice breaking. Kalau mereka udah seger lagi nih, baru kasih pelajaran kayak gitu. Kadang sambil belajar, sambil disisipin video-videonya gitu kan. Kalau melulu cerita, terus nulis kan itu udah gak zamannya ya. Tapi kalau dikasih pelajarannya itu mereka lihat via video gitu ya. Via video, nyiapin laptop sama Infocus, mereka lihat. Ada animasinya udah banyak kan di Google tuh, di YouTube. Tinggal kita download aja. Udah mereka lihat, baru kita nerangin. Biasanya itu sih yang lebih ngena di anak-anak ya. Audio visual. Bukan hanya kita melulu ngomong. Anak-anak nulis gitu ya. Itu rata-rata malah jadi pusing sih anak-anak. Gitu. Jadi tantangan yang paling utama kalau ngajar itu sebenarnya tantangan tuh ketika anak-anak gak siap untuk nerima pelajaran. Ada yang ngantuk lah, ada yang males lah, dan sebagainya gitu. Apalagi kadar istilahnya beda-beda gitu si anak-anak itu. Ada yang cepat nanggap ya daya tangkapnya. Ada yang lama gitu. Loncat dari Kawisma ya. Pasti akan ada akhir gitu, berakhir masanya. Betul. Iya, masa pandemi berakhir berarti RSDC berakhir. Nah, tapi itu ini sih yang saya paling banyak penasaran kita harapin. Mas Yamin ini pernah pulang nggak selama April tahun kemarin? Belum Kang, sama sekali belum di sini. Terus jadi Lebaran Idul Adha di sini, Lebaran Idul Fitri di sini, terus kemarin tahun baru masih di sini gitu kan. Belum sama sekali. Dan nggak bisa pulang memang. Relawan seutuhnya. Jadi kan awalnya tuh dulu tuh bertahan di sini tuh karena takut tetangga tertular lah, keluarga tertular, akhirnya udah di sini gitu. Jadi sampai April sampai sini bertahan tuh ya takutnya kayak gitu karena pas balik takutnya nularin. Makanya nggak pulang-pulang kan. Okay. Tapi mudah-mudahan optimis sih ya ketika misalnya sekarang ada vaksin, mudah-mudahan emang bekerja gitu.
si vaksinnya dan tidak istilahnya apa, udah tidak ada COVID lagi, normal lagi. Prediksi mungkin tahun-tahun ini ya beres ya, mungkin, insya Allah. Amin. 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 Dari yang tadi, kalau misalkan after pandemic dari Mas Yamin sendiri nih, kontribusi selanjutnya kan sekarang lagi dulu pengajar, sekarang jadi relawan. Nanti selanjutnya nih setelah jadi relawan ini merambah apa lagi nih? Balik lagi ke pendidikan atau paling balik lagi, jadi tetap enggak kayaknya Kang. Kalau masih ada jalan boleh, tapi kalau ini enggak, paling tetap di wira swasta. Karena dari dulu jiwanya emang wira swasta. Gitu. Has no patience, look at his face and in his eyes.